Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul Analisis Antrian pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU 3417533 Tambun Selatan. Bagaimana kita ketahui alat transportasi pribadi yang banyak digunakan masyarakat adalah motor, sehingga kita tahu banyak motor di mana-mana yang membuat macet. Dengan demikian, kebutuhan bahan bakar untuk motor menjadi sangat utama. Untuk itu dibangun stasiun pompa bensin atau SPBU di banyak tempat. Umumnya pada SPBU bahan bakar motor tersebut itu hanya ada satu jalur dengan satu pompa bensinnya, sehingga sering terjadi antrean panjang yang mengakibatkan pengendara motor bisa antri lebih dari 10 menit atau bahkan lebih. Tujuan penelitian adalah untuk melihat seberapa efektif dan efisien sistem antrian yang ada pada lokasi penelitian yaitu SPBU 3417533 Tambun Selatan. Struktur sistem antrian yang digunakan adalah single channel, single fase, hanya ada satu fasilitas pelayanan dengan satu stasiun pelayanan. Setelah selesai menerima pelayanan, individu atau orang atau pelanggan itu keluar dari sistem. Jadi ini ada pelanggan motor, antri, kemudian mengisi bahan bakar, kemudian selesai keluar. Model antriannya yang digunakan adalah model MM1, yaitu dengan rumus seperti sebagai berikut. L adalah banyaknya antrian, yaitu adalah lambda. Lambda dibagi dengan mu dibagi lambda. Jadi LS ini banyaknya orang atau pelanggan dalam sistem. Lambda itu adalah rata-rata atau rate kedatangan pelanggan. Kemudian mu adalah rate pelayanan pelanggan dikurangi dengan rata-rata kedatangan pelanggan. LQ adalah banyaknya pelanggan atau banyaknya orang yang ngantri di dalam antrian. Itu adalah lambda kuadrat dibagi dengan mu dikalikan mu dikurangi lambda. Kemudian WS adalah waktu dalam sistem, waktu pelanggan dalam sistem adalah seper dibagi dengan mu dikurangi lambda. Kemudian WQ adalah waktu dalam antrian, itu adalah lambda dibagi mu kali mu dikurangi lambda. Kemudian PS artinya adalah uh, fungsi pemakaian fungsi dari sistem adalah berapa persen adalah lambda dibagi dengan mu. P0 adalah idle-nya yaitu 1 dikurangi lambda dibagi mu. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang berasal dari sumber data asli yang diambil langsung di lokasi dengan mengamati antrean yaitu kedatangan motor dan waktu pelayanannya. Penelitian ini dilakukan pada SPBU 3417533 di Tambun Selatan. Objek penelitian adalah SPBU tersebut. Populasi yang digunakan adalah pelanggan yang datang pada SPBU. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan dengan menggunakan metode dan rata-rata kedatangan pelanggan dan rata-rata pelayanan pelanggan. Dan perhitungan aktivitas antrian dilakukan dengan menggunakan rumus MM1 yang sudah disampaikan di atas. Berikut adalah hasil dan pembahasannya. Ini adalah tabel data kedatangan pelanggan selama 6 hari pengamatan, yaitu dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, 9 10, kemudian 13 sampai 14, 14 sampai 15, 15 sampai 16. Jadi ada 6 jam pengamatan setiap harinya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kemudian data ini dirangkumkan untuk dengan pada tabel berikut, yaitu setiap jamnya, yaitu jumlah pelanggan per jamnya itu adalah dalam 6 hari tersebut, dari jam 7 jam 8, sama masing-masing ini adalah 312, kemudian 280, 275, 325, 254, 310, dengan totalnya adalah 1756. Rata-rata kedatangan motor ini adalah 312 dibagi 6, yaitu 52.
kemudian semuanya dibagi 6 ya. Kemudian di jumlahnya menjadi 292,67, maka rata-rata kedatangan per satuan waktu, artinya dalam waktu 1 jam dari semua pengamatan ini adalah lambdanya, rata-rata kedatangannya adalah 292 dibagi 6 sama dengan 48,77 atau dibulatkan jadi 49. Ya. Kemudian waktu pelayanan juga dilakukan pada jam yang sama, yaitu dari jam 7 sampai jam 16, dari jam 7 sampai jam 10, kemudian dari jam 13 sampai jam 16. Jadi ada 6 jam pengamatan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, ini adalah rata-rata pelayanannya, kemudian totalnya dalam setiap jamnya 45, 50, 50, 50, 50, kemudian 52. Kemudian totalnya adalah 302, maka jumlah rata-rata pelayanan dalam 1 jam itu adalah 50,33. Nah, ini adalah mu-nya. Nah, dengan ada data lambdanya tadi 48,77, yaitu lambdanya dia rate daripada kedatangan, kemudian rate daripada pelayanan 50,33 dengan menggunakan program POM for Window, kemudian server 1 artinya pom bensinnya hanya ada 1, maka kita hitung rata-rata pemakaian utilitasnya yaitu adalah 0,97, artinya 97%. Jadi hampir hampir 100%. Jadi hampir di sini bagian pelayanan tidak ada waktu istirahatnya ya. Kemudian rata-rata banyaknya pelanggan dalam antrian adalah 30,29, cukup panjang ini. Kemudian rata-rata orang dalam sistem itu adalah 31,26, sehingga rata-rata orang yang dilayani adalah 1 ya. Jadi 3126 dikurangi 30,29 dibulatkan menjadi 1. Jadi ini kalau kita perhatikan di sini rata-rata antriannya adalah 31, kemudian rata-rata dalam sistemnya adalah 32 ya. Jadi cukup panjang ya antriannya. Ini kita bisa lihat dari rata-rata waktu dalam antrian itu adalah 0,65 jam atau 37,27 menit. Jadi 37 menit ini ngantrinya ini cukup lama ini ya. Kemudian rata-rata orang dalam sistem sampai dia dilayani itu adalah 38,46 menit. Jadi ini dengan adanya waktu dalam antrian yang demikian lama, sehingga pelayanannya kemungkinan akan membosankan daripada pelanggan ya. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dari satu sistem, apakah menambah servernya atau menambah pompa bensinnya menjadi 2 ya. Nanti kita akan lakukan simulasi dengan bagaimana kalau dengan 2 pompa bensin. Nah, lambda 48,77 atau 49 artinya dalam 1 jam itu ada kedatangan pelanggan sebanyak 49 pelanggan atau setiap 1,2 menit pelanggan datang ya. Jadi setiap 1 menit pelanggan datang. Jadi cepat sekali. Kemudian mu-nya adalah 50,33, artinya dalam 1 jam rata-rata bisa melayani 51 pelanggan. Atau satu pelanggan dilayani selama 1,18 menit. Jadi di sini kecepatan pelayanan masih lebih besar daripada kecepatan kedatangan pelanggan. Namun demikian lamanya pelanggan dalam antrian itu 37,27 menit. Ini ini penantian yang lumayan lama, ya cukup lama ya. Untuk itu SPBU mesti menambah pelayanan agar waktu tunggu dalam antrian menjadi lebih kecil lagi. Nah, kalau kita lihat berapa probabilitasnya waktu kedatangan, yaitu adalah di sini dihitung dari POM for window-nya. Ini adalah probabilitas banyaknya dalam sistem, banyaknya orang dalam sistem atau pelanggan dalam sistem, kemudian probabilitas banyaknya orang atau pelanggan yang lebih kecil dari K dan yang lebih besar dari K. Ya, jadi ada probabilitasnya. Yang kita perhatikan di sini kalau dia K-nya ini jadi sampai K sampai dengan 6, artinya pelanggannya 6, itu probabilitasnya adalah hanya 3%. Ya. Hanya 3%. Kemudian
Untuk pelanggan yang bisa sampai 30 itu hanya 1%. Jadi kecil sekali apa kedatangan pelanggan sampai 30 ya. Nah, sebaliknya untuk yang pelanggan yang pelanggan lebih besar daripada K, jadi lebih besar dari satu itu probabilitasnya malah malah besar ya. Yang kemudian yang lebih kecil dari K itu adalah dia dari 0,3 kemudian dia uh, membesar menjadi 62%. Ya, jadi kemungkinan pelanggan uh, 30 ya 30 pelanggan dalam sistem itu adalah 62% ya. Jadi kemungkinannya sangat besar sekali ya dari hasil. Sehingga di sini ada ada kemungkinan apa kita kita lihat di sini bahwasanya waktu tunggunya itu adalah lama sekali 37 menit ya 37 menit jadi panjang antriannya adalah 30 orang ya sehingga kemungkinannya itu adalah 62% tadi ya ya kemungkinan orang datang dalam sistem jadi oleh karena itu perlu ada penambahan nah kalau ini di dalam ini kita lakukan penambahan satu server. Jadi ini adalah probabilitasnya, gambar probabilitasnya. Kalau K-nya 1, kalau untuk K-nya 30 itu adalah probabilitasnya makin kecil yaitu 0,1 ya. Kemudian kalau dia servernya kita tambah 2 ya di sini ya lambdanya 48,77, kemudian mu-nya ada 533, maka di sini adalah penggunaan utilitasnya adalah 48%. Jadi separuhnya sehingga banyak nganggurnya ya dari apa dari pompa bensinnya, stasiun pompa bensinnya ya. Dari masing-masing ada 2 dari masing-masing itu jadi itu hanya 48% berarti utilitasnya kecil sekali. Kemudian banyaknya orang dalam antrian hampir tidak ada atau boleh juga dikatakan satu. Kemudian orang dalam sistem 1,27 artinya ada 2 orang. Berarti ada satu dalam antrian, satu dalam pelayanan ya. Kemudian waktu orang dalam antrian itu 0,37 detik. Jadi 0,37 menit atau 21,94 detik ya. Jadi di sini orang hanya sebentar dalam antrian, kemudian rata-rata orang dalam sistem itu adalah 93 detik ya. 93 detik sehingga waktu pelayanannya ini kita bisa lihat di sini 93 detik dikurangi 21 detik ya. Ini kurang lebih ada 62 detik atau 1 menit lebih sedikit ya. Jadi pelayanannya adalah 1 menit lebih sedikit. Jadi, sehingga jadi kalau kita tambah menjadi 2 pompa bensin, memang lebih cepat. Akan tetapinya di sini pemungut pemakaian utilitasnya nggak sampai 50%. Jadi ada apa pelanggan apa pelayannya ada menjadi lebih santai ya. Akan tetapi ada penambahan biaya penambahan pompa bensinnya, kemudian biaya untuk menggaji daripada orang yang menjaga pompa bensin tersebut ya. Jadi ada dampaknya dari penambahan. Memang dampaknya penambahannya adalah penambahan biaya. Nah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan hal-hal seperti penambahan daripada servernya ya. Nah, demikian dan kalau ini kita lihat probabilitasnya K orang dalam dalam sistem itu adalah untuk 5 itu hanya 2% ya. Jadi untuk bisa sampai lima orang 5 orang yang datang dalam sistem itu adalah hanya 2%. Jadi kecil sekali. Ya kecil sekali kalau orang itu dengan 2 pompa bensin tadi probabilitas orang dalam sistemnya atau orang satu lebih dari satu itu adalah 32% di sini ya. Tapi untuk yang 5 itu kecil 0,02 atau 2% ya. Jadi untuk sampai K-nya sampai 5 pelanggan itu hanya 2%. Jadi sangat kecil sekali kemungkinannya ya. Yang paling besar adalah hanya satu satu orang pelanggan yang datang dalam sistem ya dengan data yang ada seperti itu. Nah, ini adalah grafiknya ya.
grafik probabilitasnya. Demikian hasil penelitian dengan menggunakan antrian satu sistem, satu jalur, satu fasilitas pelayanan, kemudian disimulasikan dengan dua pelayanan. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi untuk penelitian selanjutnya dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, salam sehat selalu.